Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Lorenza, saya dari kelas B sore semester 7. Dan pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang kode pada kemasan plastik yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada hari ini saya udah sediakan 13 botol dengan kode berbeda-beda. Jenis yang pertama yaitu jenis yang ada angka 1 pada lambang segitiga. Jenis yang kedua yaitu ada lambang segitiganya tapi di dalamnya itu angka 2. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjutnya. Jadi saat Anda membeli suatu kemasan, pernahkah Anda memperhatikan di bawah botol itu terdapat kode angka di dalam segitiga? Dan biasanya terdapat tulisan. Nah, sebenarnya kode angka tersebut kode angka yang menunjukkan daur ulang dari jenis plastik tersebut. Dan di sini sampai saat ini ada 7 kode dan saya akan membahas itu satu persatu. Jadi kode yang pertama itu adalah kode daur ulang PET atau PETE, atau kepanjangannya adalah polyethylene terephthalate. Jadi Anda bisa cari di Google kepanjangannya. Jadi kode nomor 1 ini biasanya ditemukan pada kemasan botol plastik dan tembus pandang atau transparan dalam botol mineral dan botol minuman lainnya. Dan botol jenis ini biasanya digunakan only single use atau sekali pakai. Dan tidak boleh diisi kembali. Soalnya jika Anda menggunakannya untuk mengisi air hangat atau panas, ini akan mengakibatkan lapisan polimer pada lapisan tersebut akan meleleh dan mengeluarkan zat-zat yang memicu pertumbuhan sel kanker. Dan ini akan terjadi jika Anda menggunakannya dalam jangka panjang tentunya. Kemudian bagi pekerja yang menggunakan kode PETI tadi, sebaiknya Anda menggunakan dari prosedur perusahaan seperti itu. Ada safety word dan lain sebagainya. Lalu kode daur ulang yang kedua adalah HDPE atau PEHD, kepanjangan adalah High Density Polyethylene. Nah, kode daur ulang yang kedua ini biasa dipakai dalam produk botol susu atau yogurt atau suplemen. Jika Anda punya suplemen di rumah, mungkin kalian bisa melihat di sana ada lambang segitiga yang di dalamnya ada angka 2 seperti itu. HDPE ini merupakan salah satu bahan plastik yang aman digunakan karena kemampuan untuk mencegah reaksi kimia antara kemasan plastik yang berbahan HDPE dengan makanan atau minuman di dalamnya. Jadi ini lebih aman dibandingkan yang nomor 1 tadi. Lalu kode daur ulang yang ketiga yaitu PVC atau V, kepanjangannya adalah polyvinyl chloride. Nah, PVC ini bersifat stabil, kuat, tahan cuaca, dan memiliki ketahanan kimia yang baik. PVC sering digunakan untuk membuat bahan bangunan seperti pipa, dinding, bingkai jendela, dan pagar. Namun sayangnya, bahan PVC ini tidak baik untuk kesehatan dan jika digunakan dapat mengancam kesehatan, dapat memicu terjadinya kanker. Nah, jadi bahan PVC ini tidak diperbolehkan atau tidak dipergunakan untuk bahan makanan atau kemasan makanan lainnya. Kemudian yang keempat, LDPE, kepanjangannya Low Density Polyethylene, yaitu tipe plastik coklat dari minyak bumi, biasa dipakai untuk tempat makanan dan plastik kemasan. Bahan plastik ini sulit dihancurkan tetapi dapat didaur ulang.
Dan bahan ini baik untuk tempat makanan karena sulit bereaksi secara kimia antara wadah makanan tadi itu dengan kemasan yang dikemas. Kemudian yang kelima yaitu logo daur ulang dengan angka 5 atau PP atau polipropilen. PP ini adalah bahan terbaik untuk bahan makanan, tempat makanan atau minuman. Jika kalian ada tempat makanan atau minuman yang mempunyai kode angka 5, mungkin itu yang terbaik kode untuk sebuah kemasan tersebut atau minuman tersebut. Dan biasanya itu digunakan untuk gelas plastik, botol susu, botol minuman, mainan anak-anak, dan sebagainya. Nah, carilah kode angka 5 jika Anda ingin membeli wadah makanan atau minuman. Sebaiknya kalian cari kode dengan angka 5. Sampai saat ini, logo daur ulang dengan kode angka 5 ini yang terbaik dari semuanya, dari kode-kode yang lainnya. Kemudian yang keenam adalah PS atau polisterin. Yang bagaimana bahan polisterin ini digunakan wadah makanan hanya sekali pakai atau Anda kenal sebagai nama styrofoam. Jadi bahan seperti ini sebaiknya digunakan hanya sekali pakai. Kenapa? Karena dapat menghasilkan senyawa kimia yaitu stearin yang dapat bercampur dengan makanan jika bersentuhan. Bahan yang berlogo 6 ini biasanya sulit didaur ulang dan berbahaya bagi kesehatan otak dan sistem reproduksi dan juga sebagainya. Dan bahan ini biasanya bisa didaur ulang tapi menggunakan jangka waktu yang sangat panjang. Kemudian logo yang terakhir yaitu logo angka 7 yang biasa kita dengar dengan Other. OTHER. Jadi lainnya. Jadi di sini Other sendiri punya 4 jenis plastik untuk daur ulang. Jenis yang pertama PC atau polikarbonat, yaitu kemudian SAN, styrene acrylonitrile. Kemudian yang ketiga ABS atau acrylonitrile butadiene styrene. Yang keempat itu nilon. Jadi Other ini ditemukan pada tempat makanan dan minuman, kemudian suku cadang mobil, mainan anak-anak, botol susu bayi, dan sebagainya. Nah, untuk jenis PC ini tidak dianjurkan atau tidak boleh digunakan untuk penggunaan wadah makanan atau botol. Apalagi sekarang banyak mereka yang mencuci botol bayi itu merebusnya di microwave atau di kompor dulu dengan air panas. Sebenarnya itu tidak baik untuk jenis PC. Sedangkan SAN dan ABS itu merupakan salah satu bahan plastik yang sangat baik untuk digunakan dalam kemasan makanan dan minuman. Karena kedua bahan ini memiliki resisten yang tinggi terhadap bahan kimia. Biasanya SAN terdapat pada mangkuk mixer, piring, dan alat makan, dan sikat gigi kita juga terbuat dari bahan SAN. Biasanya kalau ABS itu digunakan dalam mainan Lego. Mainan untuk anak-anak seperti itu, dan juga bahan pembuatan pipa. Lalu SAN dan ABS ini merupakan salah satu bahan plastik yang sangat baik untuk digunakan. Nah, jadi itu merupakan jenis-jenis wadah plastik atau kode dari daur ulang plastik yang perlu kita ketahui, dan sampai saat ini masih banyak perdebatan terhadap ini boleh dipakai atau ini tidak boleh dipakai, dan masih banyak penelitian yang masih menunggu informasi yang lebih lanjut. Tapi saran saya, jika Anda masih ragu-ragu kode mana yang baik, dari informasi yang saya berikan yang baik adalah kode nomor 5 dan kode nomor 7 jenis SAN atau ABS. Menurut saya pribadi,
Sebaiknya bagi Anda yang ingin menyimpan makanan atau minuman jangka panjang, sebaiknya Anda menggunakan wadah yang terbuat dari kaca karena itu lebih aman dan kita dapat menghindari penggunaan plastik berlebihan, botol-botol kemasan yang sekali pakai karena dapat mencemari lingkungan dan butuh waktu lama untuk mengurainya. Setelah itu, kita juga bisa menjaga lingkungan, terutama laut kita yang sudah banyak tercemar oleh sampah plastik. Baiklah, cukup sekian penjelasan dan presentasi dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.